Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Remaja yang paling berat ujiannya itu adalah di dalam masalah pergaulan. Jadi seorang remaja akan menjadi baik ketika pergaulannya baik. Seorang remaja akan menjadi hancur ketika pergaulannya hancur. Kata Rasulullah, orang itu kalau bergaul dengan orang tukang parfum, maka dia akan ikut kena harumnya. Sebaliknya kalau seseorang bergaul dengan tukang pandai besi, maka dia kena bau asapnya. Ada gerombolan orang tukang mabuk, kalian ikut di sana. Walaupun kalian tidak ikut mabuk, kalian ikut dicap oleh masyarakat tukang mabuk. Ya. Walaupun tidak ikut mabuk, tapi namanya itu kan. Dan yang paling berat ujiannya remaja pada masa kini adalah penyebaran narkoba. Narkoba itu sekarang tidak hanya mengenai masyarakat perkotaan, tidak hanya menyerang para bos-bos. Narkoba itu juga mengenai remaja, bahkan para remaja wanita, anak-anak desa, anak-anak kampung itu sudah ikut menjadi korban dari narkoba. Kita sebagai seorang muslim maka menghindari narkoba tidak hanya karena itu dilarang oleh negara, tapi kita wajib hukumnya menjauhi narkoba atau segala macam jenis yang memabukkan, karena itu memang dilarang oleh agama. Dengarkan ya, jangan tidur. Ada seorang ulama yang sangat terkenal, diterangkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, namanya Saifuddin bin Iyad. Saifuddin bin Iyad satu hari didatangi oleh salah seorang wali santri. Dia datang, mohon maaf, saya datanglah kau ke rumahku. Datanglah ke rumahku, tengok anakku. Kenapa, Pak? Anakku sekarang lagi sakaratul maut, lagi nazak. Talqinlah saya agar anakku meninggal dalam keadaan membaca 2 kalimat syahadat. Berangkatlah saya datang ke rumah. Betul, dilihat muridnya yang dulu rajin di pondoknya, yang dulu taat beribadah, dalam kondisi sakaratul maut, sudah megah-megah, sudah napasnya terputus-putus. Akhirnya saya duduk di samping kepala murid, ditalkin, ya bilbidi, wahai muridku, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata sang murid tidak bisa mengucapkan kalimat. Kalau diajak ngomong bisa, tapi giliran mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, bibirnya, mulutnya langsung kaku. Seakan-akan memang sama Allah dilarang mulut ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ditawar lagi, ayo ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap tidak bisa. Diulang-ulang tetap tidak bisa. Diulang-ulang tetap tidak bisa. Saifuddin nangis. Akhirnya sang murid ini pun meninggal dunia.
dalam keadaan mulutnya tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Pulang sebulan dalam kondisi susah sekali melihat murid yang dulunya baik, yang dulunya penurut, kok meninggalnya tidak mampu membaca dua kalimat syahadat. Nyampe di rumahnya nangis sebulan. Malamnya beliau munajat kepada Allah, ya Allah, saya tidak tahu penyebab muridku ini kenapa kok nggak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Padahal dia anak yang baik, anak yang nurut. Kenapa ya Allah? Tunjukkanlah kepadaku apa penyebabnya. Maka malamnya Saifuddin ini tidur bermimpi ketemu dengan muridnya. Saifuddin melihat ketemu dengan muridnya di mana saat itu seakan-akan kiamat telah tiba. Saifuddin ketemu dengan muridnya dan Saifuddin bertanya, wahai muridku, aku ini penasaran kepadamu. Apa yang menjadikan mulutmu terhalang mengucapkan dua kalimat syahadat? Murid yang menjawab, wahai guru, Allah melarang mulutku mengucapkan dua kalimat syahadat. Iya, apa penyebabnya sehingga Allah melarang mulutku mengucapkan dua kalimat syahadat? Dia bercerita, saya setahun yang lalu saya sakit sudah lama. Saya sakit sudah lama. Sakit saya ini setiap mau kencing sakit, setiap mau kencing sakit. Saya datang ke salah satu tabib, yang mana tabib itu beragama Nasrani. Tabib itu memberikan saran, kamu kalau ingin penyakitmu sembuh, maka kamu harus minum minuman keras, minum apa namanya kalau dulu khamar, minum khamar setahun satu kali sampai habis, maka kamu akan sembuh dari penyakit. Saya coba, saya minum satu gelas langsung sembuh ya. Dapat 1 tahun saya tidak minum, sakit lagi, minum lagi, sembuh lagi. Akhirnya saya setiap tahun minum khamar, setiap tahun 1 gelas, dan penyakit itu tidak pernah kambuh lagi. Saya gara-gara minum minuman keras inilah Allah melarangku untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Allah mencabut keimananku dari diri. Perlu direnungkan ya. Orang kalau sudah mati tidak ada yang dibanggakan. Kalian yang merasa punya wajah ganteng, tidak ada gunanya. Malaikat tidak bisa dibujuk dengan wajah yang ganteng, wajah yang cantik. Kalian misalnya menjadi pejabat atau anak pejabat, tidak ada artinya. Malaikat tidak peduli entah ini jabatannya presiden, menteri, bupati, gubernur, tidak peduli. Kalau orang mati ketika ketemu dengan Allah, ketemu dengan malaikatnya Allah, maka yang bisa dihadirkan hanya amal perbuatan yang baik. Kalau membawa amal perbuatan yang buruk, amal perbuatan yang menjadikan Allah murka, maka suku kita sampai. Dan tadi menceritakan betapa bahayanya dosa bagi orang yang minum minuman mabuk. Dan hukum ini tidak hanya berhenti di situ. Hukum ini segala sesuatu yang memabukkan, segala sesuatu yang merusak akal, ini hukumnya haram. Sekarang yang paling ngetren yang merusak akal sehat adalah narkoba. Kalian jangan pernah coba-coba, jangan pernah penasaran. Narkoba itu nagihinya narkoba melebihi candunya rokok. Kalau kalian punya orang tua yang merokok, tanya,
suruh berhenti mampu apa enggak? Enggak akan mampu. Narkoba lebih besar candunya daripada rokok. Sampai kalau ada orang yang sudah kecanduan, tidak main narkoba, dia kesakitan. Baru-baru ini di LP Karangasem, anak masih muda. Gara-gara dia kecanduan, kemudian dia nggak dapat narkoba lagi, dia tidak kuat. Kemudian dia celana resletingnya digantung di atas, ada kayu kan nggak ada pelapunnya ya. Kemudian dia gantung diri karena dia tidak kuat menahan sakitnya karena nggak dapatnya. Ada lagi sekarang yang lagi ngetren anak muda yang kecanduan narkoba, kemudian nggak bisa beli, maka kulitnya disayat, kemudian darahnya dihisap karena darahnya sudah mengandung narkoba. Narkoba itu menghancurkan, merusak otak, menghancurkan masa depan, dan kalau ketahuan akan kena pidana. Tak tahu hukumnya orang pengguna narkoba. Nah, kalian yang masih bersih, yang masih di kata remaja, jangan pernah penasaran, jangan pernah coba-coba. Biasanya orang penyebar narkoba itu biasanya orang yang pengedar narkoba itu awalnya ditawari gratis. Ini kalau kamu minum ini, kamu akan kuat, tidak akan ngantuk-ngantuk lagi. Itu ada jenis narkoba itu jenisnya itu ada 200 lebih macam narkoba. Anda kalau minum itu tidak akan ngantuk sampai 3 malam kuat. Terus dia pede, dia tidak akan malu lagi, tidak akan minder lagi. Ya. Tidak ada grogi-grogi lagi, dia pede, tampil di mana aja pede. Biar dia melakukan hal yang menjadi tertawa orang banyak, dia nggak akan malu. Ada juga yang bikin penyakit. Ya. Biasanya ditawarin dulu, ini, coba aja kamu nanti, pasti kamu nanti ngeplay enak, kamu pelong. Kemudian dikasih 1, ya. Bekan sendiri orang apa? Ya, minum 1, enak. Kemudian ada lagi nggak? Ada, kasih. Saat kalian sudah ketagihan, saat itu dia akan menjualnya. Yang sebenarnya harganya 100.000 bisa dijual 300.000. Kenapa? Karena yang awal sudah digratiskan. Narkoba itu mahal harganya. Ingat ya, jangan sekali-kali terbujuk dengan ajakan siapapun, dari kalangan keluarga, dari kalangan teman-temannya, perkumpulan kalian, jangan. Hindari jauh-jauh dari teman-teman yang seperti itu. Kalau kalian ditawari obat, tidak tahu obatnya fungsinya apa, ini obat biar kuat, tidak usah. Ya, kalau nggak tahu asalnya dari mana, nggak usah. Ini penting sekali. Kenapa Pak Muloni menyampaikan seperti ini? Karena Pak Muloni ini petugas dari AP itu agen pemulihan IBM, untuk membantu masyarakat memberikan informasi tentang bahayanya narkoba. Ini perlu diingat. Dari segi negara dilarang keras, dari segi agama diharamkan keras. Kenapa si narkoba kok diedarkan? Yang pertama memang uangnya banyak. Yang kedua dari negara asing sengaja. Kalau generasi saat ini sudah kecanduan narkoba, maka 20 tahun yang akan datang negara ini akan menjadi hancur. Kalau pemudanya saat ini kecanduan narkoba, hati-hati lah ya. Nih pesannya Pak Muloni, jangan sekali-kali mencoba atau penasaran yang namanya narkoba. Juga termasuk segala macam minuman keras. Jangan pernah kalian percaya kalau tidak mampu itu nggak keren. Nah ya, kalau kalian ingin minum boleh,
minum kopi. Ya, kopi sekarang kan udah bermacam-macam jenis, kan ya. Ada kopi yang macam ada gambarnya itu biskuit ya. Itu bermacam-macam model. Nggak apa-apa itu. Daripada kalian minum minuman keras yang bikin kalian mabuk dan dilarang oleh agama, akan merusak mental kalian. Nah, mungkin itu aja pesan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.